Setelah 2 bulan tertangkap karena penyalahgunaan narkotika, kini pasangan selebriti Ardi Bakri dan Nia Ramadhani dikabarkan akan segera melaksanakan sidang atas kasus penyalahgunaan narkotika yang dialami keduanya. Mengenai hal tersebut, Bani Immanuel Ginting selaku Kasih Intel Kejari Jakpus mengungkapkan jika pihaknya telah menerima berkas dari Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus yang menimpa kedua pasangan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Iya, waktu itu memang berkas sudah kita terima dari Polres Metro Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus ya, itu. Jadi tahap pertama itu kita tugasnya adalah sebagai penuntut umum itu adalah jaksa penuntut umum itu meneliti berkas yang dimana berdasarkan pasal 110 KUHP ayat 2 kita punya waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah itu nanti di P21 atau memang keluar petunjuk baru untuk kelengkapan berkas untuk sehingga berkas itu layak untuk di tahap berikutnya. Jadi itu kan waktu itu 7 hari. Ketika 7 hari itu nanti petunjuk itu dikeluarkan, diberikan ke penyidik lagi, nanti dikembalikan lagi ke penyidik, tergantung penyidiknya nanti apakah dia kembalikan sesegera mungkin. Mereka juga punya waktu yang sama, 7-14 hari. Nah, ketika berkas itu nanti kembali dengan petunjuk itu apakah sudah dilengkapi semua apa belum. Kalau memang sudah ya mungkin bisa kita lanjutkan ke tahap penuntutan nantinya. Disampaikan mungkin hanya petunjuk saja ya, untuk substansialnya itu kan untuk masih belum bisa disebarluaskan ya, begitu ya. Pasal 127 dia. Pengguna. Ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ke sini. Itu yang nanti yang namanya tahap 2. Tahap itu perlimpahan tersangka beserta barang bukti. Gitu dia. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kedua pasangan Ardi Bakri dengan Nia Ramadhani sempat ramai diperbincangkan kala itu. Nia dan Ardi pun saat itu tertangkap di rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang dimana terdapat banyak barang bukti saat polisi melakukan penggeledahan. Hasil dari penggeledahan kemarin di rumah tersangka, jadi kami tidak menemukan barang bukti tambahan. Jadi barang bukti yang kita sita sekarang ini hanya alat hisap dan sabu tersebut serta handphone dari driver yang memesan barang tersebut. Ada tapi tidak melihat kejadian itu karena rumahnya kan cukup besar. Karena anak-anaknya tidak melihat. Saya Wadin Ruzaina, tadi baru habis bertemu dengan Bapak Ardi dan Ibu Nia. Alhamdulillah kondisi beliau berdua sudah lebih tenang, dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Dan yang perlu kami sampaikan adalah tadi saya melihat dan sesungguhnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia karena pada peristiwa ini beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Jakarta. Yang kedua, mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan. Keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keduanya Pak Ardi dan Bu Nia
sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini. Dan terakhir, Faisal menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan mendukung apa yang pada putranya untuk bisa dia mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Saya kira itu. Kan sampai saat ini tim penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat masih melakukan pendalaman terhadap para tersangka dan keterlibatan ataupun jaringan yang memberikan barang bukti narkoba tersebut kepada para tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik. Masih ada DPO dengan kasus ini, dan mungkin besok juga kami akan merilis hasil tangkapan kami yang kemungkinan pemasok untuk kalangan-kalangan tertentu dan jumlahnya cukup besar. Di lain cerita, perseteruan antara Jonathan Frizzy dengan sang istri kini kembali membara. Hal tersebut lantaran pria yang akrab dipanggil Ijong itu kini telah melaporkan balik istrinya terkait laporan dugaan KDRT. Dan pada Selasa 7 September 2021, Ijong yang ditemani oleh kuasa hukum dan pamannya itu mengungkapkan jika dirinya ingin menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Namun hal tersebut tak ditanggapi oleh sang istri Dena Devanka. Yes, saya cuma mau bilang kalau di sini kan ini urusan rumah tangga ya. Saya sih maunya semuanya baik-baik aja gitu. Saya cuma datang sini untuk membela diri dari tuduhan yang dituduhkan terhadap saya, yaitu KDRT. Sebenarnya nggak ada yang mau, biar teman-teman media juga clear di sini, juga tolong stop, biar masyarakat di Indonesia juga yang nonton juga lebih pintar menilai gitu. Kalau tidak ada di sini mau menjatuhkan, tidak ada yang mau saling lapor gitu. Baik gimana pun juga, Dena kan ibu dari anak-anak saya gitu. Kasian lah anak-anak juga nanti. Tapi juga kan saya kesini membela diri atas tuduhan itu, jadi biar clear namanya juga gitu. Nggak ada pemicu apa-apa sih Mbak. Terus sebenarnya kita udah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu. Dan kita udah baik-baik sekali, damai sekali. Udah ada kesepakatan damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan. Yang menggugat duluan gitu. Seperti yang kami sampaikan kemarin Mbak, klien kami ini sebenarnya tidak mau melakukan tindakan hukum seperti ini, nggak mau. Kita masih mau menyelesaikan dengan jalan damai, jalan kekeluargaan, gitu loh. Tapi ini sebagai bentuk kan, saya bilang kemarin, ini sebagai bentuk klarifikasi berita-berita, tuduhan-tuduhan yang nggak benar di luar sana, gitu. Betul. Itu aja, Mbak. Tapi Pak, Jadi damainya itu begini mungkin, mengulur waktu supaya Ijong itu dipanggil di panggilan. Karena kan dia tidak menyangka bahwa Ijong juga, jadi surat visum ini pun udah pas dia ngelapor ke saya, baru saya paksa dia bikin visum. Selama ini dia dipukul, dia tidak pernah bikin visum. Jadi nggak nyangka bahwa ada visum gitu loh. Jadi waktu baik juga Ijong nanya baik-baik, kapan kamu itu, wah marah-marah dia. Saya ketemukan dengan sini, iya. Jadi tidak ada kata sepakat. Jadi Ijong ini orangnya nggak suka berdebat, ya. Jadi jangan pikirkan setitik pun, karena Ijong ini tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya. Jadi dia tidak mungkin kasar sama orang, ya. Jadi di sini saya juga pilih ini pemuda-pemuda ini sebagai penasihat hukumnya untuk mendamaikan. Tapi kan harus dipagarin mereka dia supaya jangan sampai diperlakukan tidak baik. Misalnya dilaporkan, dia mengharap Ijong itu ditahan, gitu loh. Tapi kan kebalikannya gitu, setelah ditunjukin bukti gimana coba? Kan ini aneh gitu loh, gitu